Sobat Sehat, selamat datang kembali di Pensil, Pesanggrahan Edukasi Online. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Gigi Alma. Nah, kali ini kita udah kedatangan 2 narasumber nih. Sebelum kita mulai acaranya, kita kenalan dulu yuk sama narasumber kita. Boleh nih dok, perkenalan diri dulu. Halo semuanya, perkenalkan saya Dr. Gigi Benita. Saya salah satu Dr. Gigi internship di RSUD Pesanggrahan. Halo Sobat Sehat, perkenalkan saya Dr. Gigi Vika. Saya juga salah satu Dr. Gigi internship di RSUD Pesanggrahan. Nah, Dr. Alma, hari ini kita bahas topik apa sih? Oke dok, jadi hari ini kita akan bahas topik yang banyak ditanyakan juga sih sama Sobat Sehat ya. Jadi tema episode Pensil pada hari ini yaitu bagaimana kondisi gigi yang harus dicabut dan yang harus dipertahankan serta cara mengatasi gigi ompong. Karena nih dok, ternyata di masyarakat masih banyak yang menganggap kalau sakit gigi itu otomatis langsung dicabut gitu. Padahal kan pada kondisi-kondisi tertentu itu masih ada gitu ya, kondisi yang gigi itu masih bisa dipertahankan dan juga diobati. Nah, sebelumnya saya juga udah ngumpulin di beberapa pertanyaan dari Sobat Sehat yang berkaitan dengan tema kita pada hari ini gitu ya. Kita langsung aja ya dok ke pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan pertama itu, kenapa sih dok kita bisa sakit gigi? Nah, biasanya juga sakit gigi itu kan beda-beda ya dok. Ada yang ngilu, ada yang sakit tajam hingga kepala. Nah, boleh nih dok diceritain dulu mengenai perjalanan dari sakit gigi itu tersendiri. Kenapa kok kita bisa sakit gigi? Oke, saya jawab pertanyaan ya. Kalau misalnya sakit gigi sendiri biasanya kan karena ada lubang gigi itu. Kita sebutnya sih karies. Nah, karies itu kenapa sih? Awalnya pasti kan kalau setiap orang kan makan nih. Ketika makan itu kan ada zat gula dan zat tepung. Nah, di permukaan rongga mulut tuh ada bakteri kan pasti. Ketika zat tepung itu bertemu dengan bakteri, maka bakteri tersebut akan menghasilkan asam. Nah, asamnya sendiri itu yang akan melarutkan jaringan terluar gigi, disebutnya email. Nah, ketika terus-menerus ada pelarutan dari jaringan email, maka akan terbuat bentuk lubang, yaitu disebut karies. Nah, kalau misalnya awalnya tuh karies itu sebenarnya titik putih atau sebutnya white spot. Nah, kalau itu bisa diperbaiki sendiri, tidak perlu dilakukan penambalan. Biasanya kita instruksikan kepada pasien untuk menjaga kebersihan gigi dan mulutnya dengan cara menyikat gigi menggunakan pasta gigi berfluoride. Lalu juga bisa kalau mau ke dokter gigi menggunakan topical aplikasi fluor. Nah, itu bisa membantu untuk membentuk kembali struktur gigi seperti semula. Tetapi kalau misalnya white spot itu berlanjut menjadi stain warna kecoklatan ataupun kehitaman, bahkan ada lubang, itu akan harus segera ke dokter gigi untuk diperbaiki atau lakukan penambalan. Gitu. Oke, jadi sebenarnya nih dok, kalau untuk gigi berlubang itu sendiri, apakah ada pemeriksaan penunjang gitu yang bisa dilakukan untuk, kan sebenarnya kalau misalnya gigi lubangnya sudah dalam, mungkin tidak terlihat ya dok dari secara kasat mata, itu bisa dilakukan pemeriksaan apa ya dok untuk melihatnya? Oke, kalau misalnya untuk pemeriksaan penunjang sendiri kan kita bisa menggunakan ronsen ya. Iya, kalau itu bisa membuat kalau misalnya si lubangnya itu udah terlihat secara klinis. Kalau misalnya kita dari pemeriksaan awal, oh ini lubangnya di mana, tapi pasien ngerasa ngeluh sakit gitu kan, atau tidak nyaman saat makan, kita bisa cek ke ronsen, nanti baru ketahuan. Siapa tahu lubangnya tuh ada di sekitar akar atau memang ketutupan oleh gusi seperti itu. Oke dok. Nah, kira-kira nih dok, untuk penanganannya sendiri, kapan gigi itu bisa langsung dicabut dan kapan harus bisa dipertahankan nih dok? Oke. Kalau misalnya gigi yang harus dicabut nih biasanya, itu gigi yang memang sudah kariesnya sudah besar, itu bisa dicabut. Terus juga gigi sisa akar itu memang harus segera dicabut ya, karena itu membuat infeksi takutnya. Lalu gigi yang kegoyangannya karena ada kelainan dari jaringan pendukungnya itu harus segera dicabut. Nah, kalau yang tidak langsung dicabut atau misalnya langsung ditambal, itu biasanya gigi yang kedalaman lubangnya itu masih dangkal. Terus juga memang kebutuhan mahkota gigi itu masih bisa diperbaiki dengan melakukan perawatan saluran akar atau kita sebutnya PSA. Oke. Kalau untuk kondisi yang tidak bisa langsung dicabut itu sendiri seperti apa itu dok? Tidak bisa langsung dicabut? Ya, yang tidak bisa langsung dicabut itu dalam kondisi seperti apa gitu? Apakah emang gigi otomatis langsung dicabut gitu dok? Oh, biasanya kalau misalnya pasien gusinya bengkak, gusi bengkak itu juga bisa, kan kita nggak mungkin langsung pencabutan kan, karena harus diberikan premedikasi oral terlebih dahulu. Nah, terus juga kalau misalnya pasien nih ada penyakit sistemik, misalnya kayak yang tidak terkontrol ya, seperti diabetes mellitus atau hipertensi, itu juga kita harus cek dulu ke balik rujuk ke dokternya. Lalu juga pasien yang mengkonsumsi pengencer darah, itu juga harus kita
sarankan untuk jangan cabut hari itu. Oke, jadi kalau berdasarkan dari penjelasan dokter nih, kalau sakit gigi itu malah belum tentu langsung dicabut ya dok. Malah kalau emang lagi sakit yang kondisi akut-akutnya ya harus ditunda dulu gitu. Nah kalau misalnya nggak langsung dicabut nih dok, misalnya pasien itu lagi sakit gigi gitu, ada perawatan apa lagi nih dok alternatif selain pencabutan gigi gitu? Oke. Kalau misalnya kalau misalnya nggak bisa langsung dicabut kan ada lubang kan berarti. Nah kalau misalnya lubangnya itu masih dangkal nggak terlalu dalam, itu bisa lakukan penambalan. Tetapi kalau misalnya sudah dalam, biasanya tuh pasien rasa nyut-nyutan. Sakitnya kalau malam tiba-tiba nyut-nyutan itu berarti kan lubangnya sudah dalam. Itu ditakutkan pasien sudah terkena syaraf gigi sudah terkena. Jadi bisa kita melakukan perawatan saluran akar. Nah PSA itu dilakukan ketika pasien memang ketika kariesnya sendiri itu sudah nyampe ke permukaan syaraf gigi seperti itu. Oke dok. Nah tadi udah disinggung sedikit ya dok mengenai perawatan saluran akar. Nah mungkin sobat sehat di rumah juga mungkin udah pernah denger ya mengenai perawatan saluran akar itu sendiri, tapi belum tahu nih lebih lanjut mengenai perawatan saluran akar. Nah boleh dijelasin nih dok, perawatan saluran akar itu sebenarnya perawatannya seperti apa ya dok? Nah, saya bantu jelasin ya, tadi udah sedikit disinggung sama dokter Vika. Kalau perawatan saluran akar itu biasanya kita sebutnya singkatannya itu PSA. Nah itu apa sih sebenarnya? Perawatan itu ketika kan misalnya kalau ke dokter gigi kita dokter gigi pelambalan, berarti hanya membersihkan bagian atasnya gigi aja. Tapi kalau PSA itu dia melakukan pembersihan sampai ke dalam saluran akar gigi. Nah sebelum lebih lanjut kita bisa bahas tentang anatomis gigi sedikit. Kalau misalnya orang awam taunya, beberapa orang kira kalau misalnya gigi itu hanya mahkotanya aja, yang kita lihat buka mulut terus ada warna putihnya itu gigi. Nah tapi gigi itu nggak hanya mahkotanya saja. Nah dia punya bagian di dalamnya yaitu ada mahkota dan ada akarnya. Di dalam mahkota dan akar itu ada saluran akar yang berisi saraf. Nah ketika seseorang berlubangnya itu baru sedikit hanya sampai mahkota, biasanya itu nggak sakit, pasien diam aja dan cuman terlihat giginya hitam-hitam. Tapi kalau misalnya sudah sakit berarti dalamnya bolongnya itu sudah sampai ke bagian saraf. Nah kenapa saraf itu bisa menyebabkan sakit? Karena dia kebuka. Dia tuh jaringan gigi yang sehat terus kemudian mengalami peradangan karena disebabkan oleh ada bakteri dan sisa makanan yang masuk. Nah, ketika PSA itu diperlukan ketika sarafnya itu sakit, kita harus bersihkan saluran akarnya dan kemudian setelah dibersihkan itu kita isi bagian saluran akarnya dengan bahan tertentu sehingga infeksinya itu nggak bisa sampai ke dalam lagi. Kenapa kita perlukan itu? Supaya tidak terjadi peradangan lagi, seperti itu. Oke, berarti berdasarkan penjelasan dari dokter Vika dan dokter Benita nih sebenarnya kalau sakit gigi itu tidak harus langsung dicabut ya, bahkan pencabutan gigi itu merupakan opsi terakhir ya sebenarnya ya dok ya. Nah sebelum pencabutan itu memang ada alternatif perawatan seperti penambalan gigi dan perawatan saluran akar tadi yang sudah dijelaskan ya dok ya. Nah kembali lagi untuk pencabutan gigi nih dok. Nah kalau untuk pencabutan gigi ini apakah selalu berkaitan dengan kondisi gigi yang sakit gitu dok? Atau sebenarnya ada kondisi-kondisi lain gitu selain sakit gigi yang mengharuskan atau dianjurkan gitu kalau misalnya gigi itu tuh perlu dicabut gitu? Mungkin ini berkaitan juga dengan indikasi dari pencabutan gigi tersebut ya dok ya. Mungkin bisa dijelaskan dok mengenai indikasi cabut gigi? Oke, saya jelaskan ya. Jadi sebenarnya kalau yang harus dicabut sekali itu pertama memang yang kariesnya atau lubangnya sudah besar. Tadi saya sebutkan kalau mahkota itu sudah terkena semua dengan karies, itu kan tidak bisa direstorasi kembali. Jadi lebih baik dicabut. Lalu juga ada sisa akar. Sisa akar itu sangat takutnya jadi infeksi. Itu harus segera dicabut juga. Lalu juga ada misalnya pasien yang giginya goyang dan itu mengganggu goyangnya karena ada kelainan jaringan pendukung, itu juga dicabut. Lalu untuk keperluan pemasangan behel nih, biasanya nih pemasangan behel itu juga bisa dilakukan pencabutan. Lalu untuk pembuatan gigi palsu juga salah satunya bisa lakukan pencabutan. Oke, berarti ini menarik juga sih dok ya, karena di masyarakat gitu masih mikir kalau misalnya cabut gigi itu selalu berkaitan dengan sakit gigi gitu, tapi ternyata pada kenyataannya ada kondisi-kondisi selain sakit gigi yang menganjurkan untuk pencabutan gigi gitu. Contohnya seperti kebutuhan pemasangan behel ataupun gigi tiruan ya, yang mungkin sebenarnya giginya itu tidak sakit tapi memerlukan adanya ruangan yang cukup sehingga gigi itu harus dicabut. Nah ini juga sering ditanyakan nih dok oleh sobat sehat ya. Kalau misalnya cabut gigi nih dok, apakah giginya masih bisa tumbuh lagi gitu dok? Bisa dijelaskan dok?
Oke, saya bantu jawab ya. Oke. Kita ketika kita hidup, selama kita hidup, seseorang itu cuma pernah tumbuh gigi 2 kali, yaitu pada gigi susu yang nanti copot, kemudian nanti digantikan dengan gigi permanen. Nah, jawaban kalau ditanya gigi itu tumbuh atau lagi atau enggak, jawabannya adalah tergantung copotnya gigi susu atau gigi permanen. Kalau misalnya yang copot gigi susu, itu akan tumbuh lagi digantikan dengan gigi permanen. Tapi kalau yang copot tuh gigi permanen, pasti otomatis gak akan digantikan lagi karena udah permanen, udah gak diganti lagi. Nah, untuk tahu itu kita biasanya berkaitan dengan kapan sih tumbuh gigi susu dan kapan sih tumbuh gigi permanen. Nah, untuk gigi susu itu tumbuhnya berada di dalam mulut itu sekitar dari 0 sampai 5 tahun. Jadi sampai 5 tahun itu seluruh gigi di dalam mulut itu adalah gigi susu. Nanti begitu umur 6 sampai umur 12 biasanya itu ada periode gigi bercampur. Jadi ada tumbuh gigi permanen dan gigi susu. Dan yang kalau udah seseorang udah di atas 12 tahun itu berarti otomatis giginya udah permanen. Jadi kalau misalnya orang dewasa nih datang mau cabut gigi, pasti otomatis jawabannya nggak akan bisa tumbuh lagi gitu giginya gitu. Kalau udah sekali dicabut ya udah hilang aja gitu. Nah, kadang-kadang orang tua itu suka menyepelekan nih ketika masih anak-anak, misalnya umur 8 tahun atau 9 tahun, itu kan masih periode 6 sampai 12 tahun, periode gigi bercampur. Mereka kira kalau udah ada satu gigi yang bolong, karena masih kecil dianggapnya nanti bisa tumbuh lagi. Padahal enggak gitu. Kalau misalnya dia kita juga harus tahu nih kapan aja tumbuh kembang giginya itu sendiri. Kalau misalnya umur 6 sampai 8 tahun itu adalah yang copot tuh biasanya gigi depan. Kalau misalnya 9 sampai 12 yang copot adalah gigi belakang. Ini dalam konteksnya gigi susu ya. Tapi ada kondisi-kondisi di mana ketika yang seseorang anak misalnya udah copot gigi sulungnya tapi nggak tumbuh lagi, itu juga ada ada kelainan anomali. Nah, itu disebutnya agenesis. Kalau misalnya seorang orang tua nih misalnya anaknya udah umur 10, harusnya kan gigi depannya udah tumbuh tuh dan gigi sulungnya udah tumbuh tuh, tapi kok belum digantikan dengan gigi permanen. Nah, itu boleh curiga, boleh langsung ke dokter gigi, minta konsultasi ke dokter giginya. Ada kecurigaan gigi permanennya nggak ada benihnya atau benihnya tuh ngumpet di mana gitu. Perlu biasanya kita lakukan pemeriksaan ronsen. Nah, pemeriksaan ronsen itu penting biar dokter gigi bisa lihat benih gigi permanennya di mana gitu. Oke, jadi saya coba rangkum sedikit ya dok. Jadi intinya kalau pertanyaannya apakah bisa tumbuh lagi atau tidak itu tergantung dari gigi apa yang dicabut gitu. Kalau gigi sulung kemungkinan masih bisa digantikan oleh gigi permanen, tapi kalau sudah permanen ya kemungkinan gigi itu tidak akan digantikan lagi. Nah, tapi ada kondisi-kondisi tertentu ya memang ya, seperti yang tadi sudah dokter Benita sebutkan, yaitu seperti agenesis itu memang ada kelainan benih giginya itu tidak ada. Nah, untuk memastikan apakah benih giginya itu ada atau tidak bisa dilakukan ronsen ya dok, ya, ronsen panoramik gitu untuk melihat apakah giginya akan digantikan atau tidak. Oke, nah jadi nih dok, selain ini nih dok ada juga yang masih beredar di masyarakat nih, rumor kalau misalnya cabut gigi itu bisa membuat mata buta dok. Nah, kira-kira apakah ini mitos atau fakta dok? Boleh dijelaskan supaya masyarakat dan juga tentunya sobat sehat tidak takut lagi nih dok untuk cabut gigi. Kalau terkait dengan pencabutan gigi dengan mata buta, sebenarnya itu kita bisa langsung bahas tentang anatomis saraf gigi sama saraf mata aja. Saraf gigi itu disarafi oleh saraf trigeminus. Untuk rang atas saraf trigeminus cabang 2 dan saraf gigi bawah itu saraf trigeminus cabang 3 atau saraf cabang mandibularis. Sedangkan saraf mata itu memiliki persarafan yang beda, yaitu ada saraf optikus, ophthalmicus, abdusen, troklear dan sebagainya. Itu dari namanya aja udah beda ya, pastinya persarafannya juga beda. Secara gampangnya itu kita bisa tahu kalau saraf mata dan saraf gigi itu berbeda gitu. Jadi kalau ditanya apakah cabut gigi itu berkaitan dengan mata buta, itu jawabannya enggak, karena sarafnya aja beda. Ketika kita mau cabut gigi, dokter gigi biasanya akan menyuntikkan obat bius itu ke daerah gigi yang mau dicabut gitu, lokal gitu. Jadi obat biusnya tuh hanya di bagian gigi yang mau dicabut aja, nggak mungkin sampai mata. Jadi kalau misalnya kita mau cabut gigi itu nggak ada hubungannya sebenarnya sama kebutaan gitu kalau secara anatomis gitu. Oke dok, jadi sebenarnya dari percabangan sarafnya sendiri juga memang sudah berbeda ya dok, untuk gigi dan mata gitu. Dan juga sebenarnya kalau berdasarkan dari anatominya memang tidak ada keterkaitan gitu ya antara cabut gigi dan penyebab mata buta gitu ya. Nah jadi sobat sehat yang nonton jangan takut lagi nih untuk cabut gigi, karena ternyata hal tersebut hanya mitos ya. Nah
Kira-kira nih dok, mungkin siapa tahu sobat sehat yang lagi nonton ada rencana untuk pencabutan gigi nih dalam waktu dekat. Nah, kira-kira persiapan apa yang bisa disiapkan oleh sobat sehat sebelum melakukan pencabutan gigi? Kalau mau cabut gigi, biasanya saya punya 5 hal yang biasa saya ingat-ingat gitu. Apakah nih orang datang-datang ke dokter gigi mau cabut tuh boleh atau enggak saat itu dicabut? Yang pertama itu kondisi giginya. Kondisi giginya kita lihat apakah dia datang lagi sakit atau lagi bengkak gitu. Kalau misalnya lagi sakit atau bengkak, biasanya saya tunda dulu pencabutannya. Kita kasih obat dulu seperti antibiotik atau anti nyeri, kemudian ditunggu sampai obatnya habis, kemudian pasien diinstruksikan untuk datang lagi. Alasannya kenapa? Kalau misalnya kita cabut saat giginya sedang sakit atau sedang bengkak, biasanya itu obat biusnya tuh nggak jalan. Jadi pas pencabutan itu pasien nggak nyaman dan terasa sakit gitu. Bahkan bisa aja giginya jadi nggak keluar karena pasien ngeluh kesakitan gitu. Itu yang pertama ya, kondisi giginya lagi sakit atau enggak. Yang kedua itu adalah kondisi umum pasiennya. Pertama itu tensi. Tensinya itu yang diperbolehkan itu 140/90. Itu kalau di bawah itu masih bisa. Kalau di atas itu kita biasanya tunda dulu pencabutannya atau kita refer ke dokter spesialis buat kontrol tensinya gitu. Kemudian setelah itu kita lihat dulu kalau gula darah pasien. Yang ketiga itu gula darah pasien. Kalau gula darah pasien itu kenapa kita harus cek itu karena terkait dengan penyembuhan lukanya. Kalau misalnya gula darahnya lebih dari 200, itu otomatis biasanya kita tolak, kita tunda pencabutannya. Kemudian kenapa? Karena kalau misalnya lebih dari 200 kita paksain cabut, nanti lukanya nggak sembuh. Yang harusnya normal 1-2 hari itu lukanya sembuh, malah jadi nggak sembuh lagi, bisa sampai seminggu lukanya tuh nggak sembuh-sembuh. Nah, kalau misalnya yang keempat itu adalah terkait dengan pasien udah tidur yang cukup atau belum. Tidur yang cukup itu tuh berkaitan lagi dengan tensinya. Kalau misalnya orang kurang cukup tidur minimal 7 jam, misalnya tidurnya hanya 4 jam atau 3 jam atau habis begadang atau tidurnya subuh, itu biasanya tensinya cenderung lebih tinggi dibanding normalnya. Mungkin yang biasanya dia tensinya normal malah jadi tergolong tensinya hipertensi gitu. Kalau misalnya dan yang terakhir itu adalah terkait dengan apakah pasien sudah makan atau belum. Kalau makan atau belum itu sebenarnya berkaitan dengan teknis pencabutan sih. Kan biasanya kita habis pencabutan itu kita instruksiin pasien untuk gigit kapas selama 1 jam. Kalau misalnya pasien belum makan, biasanya dia habis cabut gigi gak sengaja misalnya 30 menit dia pengen makan gitu. Padahal harusnya gigit kapas 1 jam. Takutnya kalau misalnya dia belum 1 jam dia sebelum 1 jam dia gigit kapas dengan baik dan dia makan, takutnya nanti lukanya itu kena sisa makanan, kena bakteri, jadinya lukanya itu nggak bisa sembuh. Gitu aja sih. Jadi ada 5 hal ya yang tadi. Oke dok, kalau misalnya terkait kondisi sistemik nih dok, misalnya pasiennya itu rutin kontrol ke spesialis jantung atau penyakit dalam, tapi saat datang itu dalam kondisi tidak terkontrol dok, apakah apa tindakan yang bisa dilakukan oleh dokter gigi terhadap pasien tersebut dok? Ini tadi saya lupa point out mungkin ya. Kalau misalnya biasanya kan selain tensi, gula darah, ada satu lagi apakah pasien minum obat-obatan rutin tertentu seperti obat penurun gula darah atau obat penurun tekanan darah, itu yang udah rutin diminum, kita harus tanyakan dulu ke pasien juga. Kalau mereka udah minum, terus kemudian kita cek tensi atau cek gula darahnya ternyata dia tetap tinggi, tensinya misalnya tensinya 170/110, itu kan tensinya tinggi ya, dan padahal dia udah minum obat. Nah berarti kita tetap gak bisa tunda pencabutannya. Kita bikin surat ke dokter spesialis spesialis penyakit dalam yang menangani pasien tersebut. Mungkin obatnya harus diganti atau gimana, pokoknya pasien gak bisa cabut saat itu juga. Biasanya sih kita harus bisa komunikasi dengan dokter spesialis penyakit dalam atau spesialis penyakit jantung yang tadi kalau misalnya dia stroke, itu untuk kontrol penyakit umumnya dulu gitu. Penyakit karena kan itu udah lama mungkin ya kronis gitu. Jadi selama pencabutan pokoknya tensi sama gula darahnya biasanya harus terkontrol gitu. Oke nih, jadi untuk sobat sehat yang mau melakukan pencabutan gigi ya bisa dicatat tadi poin-poin yang sudah dijelaskan oleh dokter Benita, apa yang harus disiapkan sebelum pencabutan gigi gitu ya. Nah kalau setelah pencabutan gigi sendiri nih dok, apa yang harus dilakukan gitu setelah pencabutan gigi? Oke, pasca pencabutan gigi, Pak, biasanya paling pertama setelah gigi tercabut itu kan pasien gigi tampon yang sudah dijelaskan tadi oleh dokter Benita. Gigi tampon biasanya 30-60 menit ya. Lalu setelah itu biasanya pasien itu
kita instruksikan jangan memainkan luka bekas pencabutan. Jangan memainkan dengan tangan ataupun dengan lidah. Dan juga jangan menghisap-ngisap luka pasca pencabutan, dan juga jangan berkumur terlalu sering dan kencang. Lalu juga jangan makan dan minum yang panas. Ya, diinstruksikan biasanya untuk setelah pencabutan itu makan minum yang dingin dulu gitu kan, biar pendarahannya tuh beku dulu gitu kan. Lalu untuk sobat sehat yang merokok nih, biasanya jangan dulu setelah pencabutan, jangan merokok dulu ya. Itu sih paling. Oke deh nih. Nah, berdasarkan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Dokter Benita dan juga Dokter Vika nih, justru pencabutan ini tidak bisa dilakukan saat kondisi sakit, terutama sedang akut-akutnya ya dok ya. Justru ketika sedang akut itu akan diberikan obat terlebih dahulu dan pencabutan itu akan ditunda gitu ya dok. Nah, sobat sehat juga sekarang udah paham dong berarti kan kondisi seperti apa sih yang memerlukan pencabutan gigi. Nah, sebaiknya jika sobat sehat di rumah ada yang memiliki kondisi seperti itu, segera konsultasikan kepada dokter gigi dan jangan menunggu sampai sakit ya. Seru sekali ya dok pertanyaan-pertanyaan dari sobat sehat, tapi sayang sekali waktu kita sudah habis nih dok. Terima kasih banyak dok sudah mampir di acara Pensil dan sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sobat sehat ya. Oke, untuk sobat sehat yang memiliki keluhan gigi bisa langsung datang ke Poligigi RSUD Pesanggerahan nih. Nah, di RSUD Pesanggerahan itu kita ada 2 poligigi, yaitu ada poligigi umum dan juga ada poligigi konservasi. Nah, kalau konservasi ini dikhususkan untuk perawatan saluran akar yang tadi sudah dijelaskan juga, dan juga untuk kasus-kasus seperti penambalan dengan kasus yang lebih kompleks gitu ya. Nah, untuk jadwalnya bisa dilihat di Instagram RSUD Pesanggerahan, dan juga untuk pendaftaran bisa dilakukan secara online melalui aplikasi Jak Sehat. Oke, terima kasih banyak sobat sehat yang sudah menonton. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih teman-teman sehat.